Saat ini kita sudah sampai di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka kaji banding untuk Perda protokol kesehatan. Bawa ke kotak. Alhamdulillah, syukur Allah SWT, kita masih diberi kesehatan sampai pagi ini. Selamat datang teman-teman PPRI dari Kota Ibu Angkit. Ini dari teman-teman dari 3 ya. Saya yang pertama, yang kedua, selamat datang di BPD Provinsi Kalimantan Selatan. Perjuangan di depan saya ini Pak Sanidi dari fraksi Gerindra, beliau Ketua Komisi 3. Di sebelah kiri Pak Sanidi, Pak Riston Febiasa, 2021 kan Bapak mungkin Masalah isolasi mandiri, terisolasi dengan sendirinya gitu. Yang parahnya tempat kami di samping banjir, memang jalannya juga jalan karena di Kotim dengan 16.000 km lebih, hampir 17.000, 16.500 lebih kilometer persegi itu mungkin lebih luas dari sini jangkauannya. Kami di Kecamatan Paling Ujung itu bisa hampir seharian baru nyampe. Ada tol yang sudah pakai akses melalui sungai, bisa sampai 2 hari dari Dinas Kesehatan. Lalu terkait pemilihan jalan yang saya hormati tentunya Ketua DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur dan rekan-rekan anggota Komisi 3 yang pada hari ini kita berkumpul di Aula BNPB Provinsi Kalimantan Selatan ini dalam rangka memang kita sharing sebenarnya. Poinnya adalah terkait penerapan peraturan daerah protokol kesehatan yang baru saja kami sahkan. Tadi sudah di Saat
saat ini saya bersama Bapak Abriansa Alam. Beliau adalah Kabid Kedaruratan Kebencanaan di Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah kita diskusi tadi, ada sesuatu hal yang menarik menurut saya perlu menjadi informasi untuk teman-teman yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur. Salah satunya adalah rencana untuk pembangunan regional hub Kalimantan yang akan dibangun di daerah Kalsel. Tujuannya itu apa Pak nantinya Pak? Jadi tujuan itu adalah untuk semua peralatan BNPB itu nanti dikumpulkan di sana, tidak lagi didistribusikan ke semua provinsi, tapi dikumpulkan di sana. Ketika terjadi bencana, nanti kita tinggal mobilisasi ke tempat bencana, khususnya bencana di daerah Kalimantan. Iya, termasuk kecuali Kalimantan Barat. Semua Kalteng, Sampit juga termasuk, nanti boleh pinjam peralatannya Pak ya? Boleh. Kalau terjadi bencana. Ya. Nanti setelah selesai bencana dikembalikan mereka lagi. yang merawat. Itu di bawah kendali BNPB. Kalau itu beroperasi artinya lebih mengefisiensi APBD daerah ya Pak ya? Itu setuju. Ketimbang nanti membeli peralatan itu sendiri. Betul. Nah kemudian satu hal lagi yang menarik yang sampaikan tadi, bahwa ada analisa dari para pakar pandemi COVID-19 bahwasannya nanti kemungkinan besar ini Pak ya, kemungkinan besar akan terjadi gelombang ketiga pandemi COVID-19 di akhir tahun nanti. Gimana itu Pak? Ya, kami berdasarkan data-data yang ada dan juga beberapa fakta yang terjadi secara internasional sudah memasuki tahap pada gelombang 3. Kita tentunya harus selalu siap untuk mengantisipasi. Salah satu yang kita sarankan adalah dengan flight closure, menutup bandara, tidak ada bandara, menutup penerbangan agar tidak ada orang lain masuk ke dalam wilayah kita. Sementara agar kita teraman dari kemungkinan terpaparnya juga kecil. Iya, untuk mengurangi resiko gelombang ketiga pandemi COVID lah. Ya. Tapi bukan kita mengurangi kewaspadaan, kita tetap menjalankan prokes, kita tetap waspada, semua sarana harus siap. Bila mana terjadi pun kita tidak terlalu panik dan kita sudah siap menghadapi. Mudah-mudahan saja tidak terjadi di daerah kita. Saran untuk pemerintah kabupaten kota Pak, selain daripada menutup pintu masuk dalam rangka minimalisir untuk gelombang 3 pandemi COVID-19. Saya kira prokes dengan 5T tetap harus dijalankan. Itu wajib dijalankan. Yang kemudian juga PPKM level terkecil di tingkat RT tetap harus jalan, walaupun sudah level 1 masing tetap harus kita jaga agar ini pandemi kan masih belum selesai. Kalau sudah baru benar-benar selesai, pernyataan dari Menteri Kesehatan sudah selesai, kita boleh lepas masker, nah baru kita udah bisa lepas dari PPKM. Kita tetap harus siaga dengan PPKM. Itu strategi yang bagus untuk menangkal laginya perkembangan COVID di daerah. Ya. Jadi intinya tetap, walaupun misalkan grafik pandemi COVID ini sudah landai, tetap jangan lengah, tetap kita harus memakai prokes, protokol kesehatan. Terima kasih Bapak. Satu lagi Pak, saya mau nanya, rumahnya Paman Basit itu di mana Pak? Bercanda aja ya Pak. Belum pernah makan Basit, kalau pernah lagi. Terima kasih Pak, salam sehat ya Pak. Saya izin masukkan ke channel Anjang Eko Sedunia ya Pak. Nah ini saya sedang bersama Paman Birin, Paman Basit, bukan Pak ya? Dengan Sekretaris BNPB Provinsi Kalimantan, BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Iswantoro. Nah Pak, tadi dari hasil diskusi tadi ada hal-hal yang mungkin ingin saya eksplor kembali.
berkaitan dengan diskusi tadi yang mudah-mudahan ini sebagai nanti bahan untuk teman-teman di Kabupaten Kota Waringin Timur. Salah satunya tadi mengenai kajian risiko bencana, Pak. Ternyata di Provinsi Kalimantan Selatan sudah memiliki kajian risiko bencana yang menjadi nantinya salah satu platform teman-teman di kabupaten kota dalam mengambil tindakan ketika kebencanaan terjadi. Nah, gimana itu, Pak? Betul. Jadi arahan dari pusat memang kita setiap kabupaten kota harus mempunyai kajian risiko bencana. Ada toolnya. Ada tuh. Yang gampang, tinggal ngisi, tapi tidak sendiri yang mengisi. Ada stakeholder, kawan-kawan kita SKPD yang lain terkait dengan kebencanaan ini. Ada rumusnya, indeks risiko bencana. Ada kerentanan, ada risiko, ada hazard. Nanti ada nilai angka, di situ kita bisa melihat posisi kabupaten kota itu tinggi atau rendah. Karena kebencanaan itu spesifik di kabupaten kota tidak sama. Kalau kita Kalimantan gempa tidak ada. Nah, kita yang sering bencana umpamanya kebakaran, banjir. Nah, itu yang menjadi indeks hitungannya. Dan itu menjadi hitungan. Dan menjadi hitungan menjadi strategi untuk respon selanjutnya. Dan kalaupun misalkan terkendala, misalkan teman-teman kabupaten kota terkendala anggaran untuk penyusunan kajian tersebut, solusinya ada ya, Pak ya? Bisa berhubungan dengan BNPB. Karena di sana ada BNPB pusat Jakarta. Di sana ada semacam saluran untuk memfasilitasi itu. Karena ini memang kewajiban kabupaten kota dan difasilitasi oleh BNPB pusat. Oke. Karena ini merupakan raport dari kepala daerah. Oh iya. Siap. Jadi ketika itu sudah tersusun, nantinya penanganan dan pencegahan kebencanaan itu bisa lebih terukur ya, Pak ya. Terukur dengan angka-angka, dan kita bisa punya target-target. Di sana bisa menaikkan, menurunkan dengan target angka, dengan numerik. Jadi kita bisa ada target bicara. Makasih Pak Sekretaris atas waktunya. Satu lagi Pak, kalau misalkan ada orang bilang gajah masuk kulkas, yang besar apanya Pak? Yang besar gajahnya. Salah Pak, yang besar bohongnya Pak. Nah, terima kasih ya Pak. Saya izin masukkan ke channel saya Pak. Makasih. Bawa-bawa ke kotak.